sosial. Oke, fakta kali ini aku akan bicara tentang tradisi unik mengenai sholat tarawih di beberapa daerah dan juga di luar negeri guys. Nah, seperti biasa sebelum kalian ke pembahasannya, silahkan kasih aku like, komen, dan subscribe karena subscribe dari kalian itu sangat menentukan channel ini akan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih, silahkan cek pembahasannya. Guys, di pembahasan kali ini aku akan membahas tentang ragam tradisi sholat tarawih yang unik di Indonesia dan juga di luar negeri. Tahu sendiri ya, sholat tarawih itu adalah sholat sunat yang dikerjakan sekali setahun selama bulan Ramadan. Jadi umat muslim di malam Ramadan, yang malam Ramadannya itu di malam harinya mereka melaksanakan yang namanya sholat tarawih guys. Nah, sholat tarawih ini sendiri berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada yang melaksanakannya itu 11 rakaat dengan witir, ada juga 20 rakaat dengan witir guys. Nah, ya namanya masyarakat punya tradisi masing-masing bahkan berbeda-beda gitu. Kita langsung aja ke fakta pertama, datang dari Yaman, kota kecilnya yaitu kota Tarim, di mana di kota ini terdapat banyak masjid guys, dan mereka juga punya tradisi unik dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan guys. Nah, uniknya di mana? Kota ini dikenal dengan julukan atau sebutan kota dengan sholat tarawih sepanjang malam. Kenapa demikian? Karena selalu ada aja masjid-masjid yang sedang mengerjakan sholat tarawih di sepanjang malamnya guys. Karena setiap masjid di sana punya jadwal tersendiri dalam melaksanakan sholat tarawih. Ada yang jam 8 malam setelah sholat isya, ada yang jam 10, ada yang jam 12, bahkan ada yang sholat tarawih itu dimulai pada jam 2 dini hari sebelum sahur guys gitu. Jadi artinya tidak ada masjid yang kosong, walaupun sudah kosong berarti di masjid lain lagi sedang mengerjakan sholat tarawih. Nah, ada alasan lagi bagi warga untuk malas mengerjakan sholat tarawihnya guys gitu, karena memang ada aja masjid di sepanjang malam itu yang sedang mengerjakan sholat tarawih guys gitu. Nah, kalau warganya nggak sempat sholat tarawihnya setelah isya, mereka bisa sholat tarawihnya jam 10 di masjid yang lainnya gitu. Begitu juga dengan sebaliknya guys. Nah, gitulah di Yaman, khususnya di kota Tarim, mereka dijuluki dengan sholat tarawih sepanjang malam karena memang hebat ya guys, karena ada aja masjid-masjid yang sedang mengerjakan sholat sunat tarawih itu guys. Jadi kalau satu masjid sudah tutup, bisa ke masjid yang lainnya. Gak sama dengan Indonesia, kalau selesai berarti sholat masjidnya kosong, udah tutup. Nah, ya guys, itu dari Yaman, menarik juga dan unik juga. Kita samperin negara Maroko, negara yang juga tidak kalah uniknya. Mereka juga punya ragam tradisi sendiri dalam melaksanakan sholat tarawih guys. Di sini unik lagi nih. Di Maroko ini sholat tarawih mereka itu 20 rakaat juga ditambah atau ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Artinya 23 rakaat sholat tarawih mereka di setiap malamnya selama bulan Ramadan. Uniknya di mana? Ternyata di Maroko ini sholat tarawih mereka itu 2 kali putaran. Putaran pertama itu setelah sholat isya dilaksanakan sholat tarawihnya 10 rakaat guys, 10 rakaat. Udah selesai. Dan nanti 1 jam atau 2 jam sebelum sahur mereka sholat sunat tarawih lagi 10 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Gimana guys? 2 kali putaran di Maroko sholat sunat tarawihnya. Yang pertama itu 10 rakaat, ditambah lagi 10 rakaat dan 3 rakaat ditutup dengan witir gitu. Itu di Maroko guys. Dan uniknya lagi di sini, mereka menargetkan 1 kali sholat tarawih itu dilaksanakan dengan menghatamkan 1 juz Al-Quran. Dan ketika Ramadan habis atau Ramadan berakhir, mereka mampu menghatamkan 30 juz Al-Quran, bahkan mulai lagi dari awal gitu. Hebat mereka guys. Artinya juga di Maroko ini imam-imam sholat masjid itu harus hafal 30 juz Al-Quran tersebut. Subhanallah, dan Masya Allah ya guys, mereka luar biasa guys. Dan muslim di sana itu tetap sabar dan bersyukur bisa melaksanakan sholat tarawih walaupun 2 kali putaran guys. Nah, di Maroko ini juga guys uniknya bahwa biasanya setelah ibadah itu masjid-masjid pada ditutup guys. Tapi
menjelang akhir-akhir bulan Ramadan itu semua masjid itu dibuka guys. Nah apalagi terkhusus pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu. Nah ngapain mereka? Yaitu melaksanakan yang namanya sholat sunat selingan. Artinya setelah 10 rakaat sholat tarawih yang mereka lakukan, mereka menyambungnya dengan sholat sunat selingan dengan jumlah yang tak terhingga, dengan jumlah yang sangat banyak, terserah mereka, sampai masuk lagi waktu sholat sunat tarawih putaran kedua guys. Tujuan mereka melaksanakan sholat sunat selingan ini tidak lain tidak bukan yaitu mencari yang namanya malam Lailatul Qadar guys gitu. Memang kita juga dianjurkan umat muslim itu mencari malam-malam Lailatul Qadar itu pada seminggu terakhir atau pada malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan gitu, dengan melakukan beberapa ibadah seperti sholat sunat, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa ibadah-ibadah lainnya seperti juga membaca Al-Quran gitu ya guys. Nah itu tujuan mereka unik ya guys gitu, 2 kali putaran sholat tarawih, kemudian juga ada sholat sunat selingan gitu. Gimana guys? Kebayang ya 2 kali putaran, lagi anak-anak tidur dini hari, rupanya sholat tarawih putaran kedua. Menurut kalian yang putaran kedua ini warganya pada rame atau gimana gitu? Tapi menurut mereka selalu berbondong-bondong kok ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih putaran kedua ini gitu kan, ini juga sahur. Oke guys, kita pulang dulu ke Indonesia setelah jalan-jalan tadi di Maroko. Di Yaman kita lihat lagi gimana sih tradisi unik sholat tarawih di Indonesia guys. Tapi sebelumnya di Indonesia itu rata-rata sholat tarawihnya itu normal ya guys, dilakukan dalam 1 kali putaran di satu waktu. Walaupun jumlah rakaatnya berbeda-beda, ada yang 11, ada yang 23, tapi dilakukan 1 kali putaran guys. Ada juga yang mengerjakannya selepas isya, ada juga yang mengerjakannya dini hari, tapi tetap aja 1 kali dalam pelaksanaan itu gitu. Tradisi unik ini datang dari Kabupaten Blitar. Saya tertarik untuk membahasnya karena di sana tradisinya itu sholat tarawih itu dilaksanakan dengan sangat super kilat. 23 rakaat dengan witir itu dikerjakan oleh mereka selama 7 hingga 10 menit guys gitu. Cepat kan? Efisien banget waktunya. Sekali-sekali bolehlah kalian coba di sana gitu. Cepat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nahdi yang kasih dengan salat yang kita salat di dalam dan berikut tiga barat dhalil. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tarawih di Blitar ini khususnya itu di Masjid Pondok Pesantren Mabaul Hikam. Di sana mereka melaksanakan sholat tarawih itu sangat kilat, 10 menit 23 rakaat. Menurut mereka, sholat tarawih kilat ini sudah ada sejak seabad silam, bahkan udah lebih gitu. Artinya mereka hanya melaksanakan tradisi yang sudah ada secara turun-temurun hingga saat ini. Nah, paham ya bahwa tradisi sholat tarawih kilat saat ini itu adalah tradisi yang sudah ada sejak lama dulu gitu. Nah, adapun kata mereka, kenapa sholat tarawih kilat itu ada di tempat mereka? Karena pada zaman itu warga mereka kerjanya dari pagi hingga sore. Nah, karena itu juga mereka warganya lebih banyak yang meninggalkan sholat tarawih dialasankan karena capek bekerja. Melihat kondisi seperti itu, muncullah ide dari pemuka agama setempat, bahkan dari pengurus pondok pesantren tersebut untuk melaksanakan sholat tarawih kilat biar semua warga mereka itu bisa melaksanakan sholat tarawih dan beribadah juga dalam bulan Ramadan. Nah, mantap juga guys, masuk akal juga gitu. Yang tujuannya baik biar keluarga mereka tidak ada yang meninggalkan sholat tarawih gitu. Walaupun alasan mereka capek kan 10 menit, jadi nggak apa-apa gitu. Habisin juga waktunya. Lagian kata mereka juga selama tidak melanggar yang namanya syariat Islam, lagian gerakan bacaan itu dilaksanakan sama seperti pada umumnya guys gitu. Jadi ya seperti itu tujuan mereka.
Nah, di samping itu kata mereka, semua warga itu antusias dan masjid di Mabaul Hikam ini cukup rame yang ikut melaksanakan sholat tarawih kilat ini. Bahkan bukan dari warga-warga setempat saja, melainkan juga ada yang datang dari luar Kota Blitar untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid tersebut karena tidak ada protes dari warga kenapa cepat dan tidak ada juga protes dari pemuka agama guys gitu. Nah guys, ada yang mau Blitar untuk sholat tarawih cepat, isian 10 menit, coba aja. Itu tadi guys 3 tradisi unik baik di luar negeri dan di dalam negeri sendiri. Kalau di dalam negeri bukan di Blitar aja ya, juga ada di Jogja dan beberapa tempat yang lain. Tapi saya tertarik untuk membahasnya yang di Blitar karena sangat cepat dengan jumlah rakaat yang 23 dan tujuan mereka atau alasan mereka melaksanakan sholat seperti itu juga bagus biar warga-warga tidak meninggalkan sholat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Itu yang bisa saya bahas mengenai tradisi unik beberapa daerah dalam melaksanakan sholat tarawih guys gitu, baik yang di Indonesia maupun juga yang di luar negeri guys. Nah, kesimpulannya untuk semua kita yang umat muslim yang masih kuat apapun alasannya, jangan meninggalkan sholat sunat tarawih ini guys. Walaupun kita disuruh untuk sholatnya di rumah, sempat-sempatkan diri kalian untuk melaksanakan sholat tarawihnya karena ini hanya 1 kali setahun guys. Rugi banget kalau nggak sholat gitu. Nah, jangan menganggap remeh, mana tahu tahun depan kita nggak bisa lagi sholat tarawih, tahu aja. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.